Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Ciho. Saya dari kelas 5C. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan makalah dengan judul Pengalian Hak dan Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau selanjutnya disingkat dengan DTLST. Pertama, saya ingin memulai dengan pengertian pengalian hak dan lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST. Pengalian hak DTLST adalah tindakan memberikan izin atau kontrol dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu terhadap pihak atau subjek hukum lainnya untuk menguasai atau mengontrol desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan lisensi desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST adalah tindakan memberikan izin dari pemegang hak terhadap pihak atau entitas atau subjek hukum lainnya untuk menguasai atau mengontrol desain tata letak sirkuit terpadu dalam batasan waktu tertentu. Selanjutnya, bagaimana bisa pengalian hak serta lisensi terhadap DTLST itu dapat terjadi? Untuk yang pertama, dapat terjadinya pengalian hak DTLST itu melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pewarisan, yang kedua adalah wasiat, yang ketiga adalah hibah, yang keempat adalah perjanjian tertulis, yang kelima adalah sebab-sebab lain yang kemudian dibenarkan menurut undang-undang. Sementara untuk lisensi desain tata letak sirkuit terpadu hanyalah satu, ialah melalui perjanjian tertulis dari pemegang hak DTLST dengan pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan syarat-syarat pengalian hak dan lisensi. Yang pertama, untuk pengalian hak harus perjanjian tertulis, yang dimana pengalian hak umumnya harus dicatat dalam perjanjian tertulis yang jelas dan rinci. Perjanjian ini mencakup identitas pihak yang terlihat, pihak yang terlibat, deskripsi hak yang dialihkan, dan ketentuan mengenai transfer tersebut. Yang kedua, kompensasi atau pembayaran. Dalam beberapa kasus ada kompensasi atau pembayaran yang terkait dengan pengalian hak. Yang ketiga adalah pemberitahuan kepada pihak ketiga. Dalam beberapa situasi, pemilik asal harus memberitahu kepada pihak ketiga yang terlibat bahwa hak tersebut telah dialihkan. Selanjutnya, syarat lisensi. Yang pertama ada perjanjian lisensi tertulis. Biasanya harus diatur dalam perjanjian tertulis yang merinci hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk syarat penggunaan, batasan, dan durasi lisensi. Yang kedua, lama lisensi. Yang ketiga, lingkup penggunaan, di mana perjanjian lisensi harus merinci dengan jelas bagaimana hak atau sumber daya yang akan digunakan. Ini dapat mencakup batasan-batasan tertentu seperti wilayah geografis, tujuan penggunaan atau jenis penggunaan. Yang keempat, kompensasi atau royalti. Yang kelima, hak merek, dagang, dan pengawasan. Nah, mungkin itu syarat-syarat pengalian hak dan lisensi. Yang selanjutnya kita akan masuk pada dasar hukum daripada pengalian hak dan lisensi. Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dengan pengalian hak dan lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST, yang dimana dimulai daripada bagian pertama
atau kita diawali di dalam undang-undang tersebut, kita diawali pada bagian pertama dengan pengalihan hak, dimulai daripada pasal 23 ayat 1 sampai pada pasal 24. Dan untuk bagian yang kedua masih dalam undang-undang yang sama, dimulai daripada pasal 25 sampai dengan pasal 28. Itu mengatur tentang lisensi terhadap DTLST. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.